Makanya Rasulullah pernah mengatakan la fadla li'ajami wal arabi. Tidak ada keutamaan antara orang ajam dan orang Arab kecuali ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jelas kan? Lagi pula Rasulullah sudah membuat engkrengan bahwa al ulama warasatul anbiya. Wabih ulama pewaris kanjeng Nabi. Jadi bukan HBE, bukan Habib. Habib tidak pewaris kanjeng Nabi. Siapa bilang Habib pewaris kanjeng Nabi? Seumamanya toh Habib itu adalah min dzurriyyatir Rasul, tentu akhlaknya seperti Rasulullah. Ya memper akhlaknya, perangannya, menunduknya, sifat ngumpet ke nasabe gitu loh. Bukannya terus membuanggakan nasabnya. Kadang-kadang seperti itu. Pekerjaannya itu loh, dia wir dari pintu satu ke pintu yang lain minta-minta, ngisin ngaku-ngaku diri kanjeng Nabi, pekerjaannya jaluk-jaluk. Itu saya ngomong itu bukan fitnah. Asli yang kiai tak tanya, bagaimana? Pernah panjenengan didhawuhi Habib pernah kiai. Loh, angger kiai kok mesti ngomong gitu. Berarti kan kalau memang benar-benar dia Rasul mencemarkan nama baik kanjeng Nabi itu. Apalagi nyampe setelah diteliti jebul-jebul Ubaidillah tidak putranya Sayyid Ahmad. Ini artinya ada penipuan. Kalau ada penipuan, siapapun orang Islam yang mendengar suara saya wajib memahamkan masyarakat. Sebab kalau masyarakat ini tidak dipahamkan bahaya. Kemarin-kemarin penjajahnya Belanda sudah lari. Yang masih ada itu kan bawaan Belanda itu. Belanda datang ke Indonesia kan bawa gaib tuh. Dan itu pun sejarah sudah mencatat itu. Lu orang ngomong gini nggak berani. Kenapa nggak berani? Memang mereka itu nggak cucunya pendekar, nggak cucunya pejuang. Kalau saya kan kakek-kakek saya pendekar semua. Kebetulan nenek saya ini toh sama mana panjenengan tak sampaikan toh akan tunduk sama saya. Anak-anaknya ada orang kok nyampe sangare seperti saya. Berarti kan ada darah merah kan. Kalau anaknya tidak pendekar ya pasti ya meong-meong. Nggak mungkin ya diparani kambing ya lari tadi ya. Rasulullah pernah dawuh, bila mana Fatimah mencuri, ku potong tangannya. Itu bukti bahwasanya anak cucu Rasulullah itu tidak ada yang akhlaknya jelek, tidak ada yang loh, masa gitu? Bukankah dzurriyyah Rasul itu tidak maksum? Benar, dzurriyyah Rasul tidak maksum. Tapi Rasulullah itu basyarun lakal basyar. Manusia tidak seperti manusia biasa. Anak cucunya itu akan dijaga oleh Allah sehingga kelak di akhir zaman itu akan melahirkan apa itu Imam Mahdi. Dan anak kanjeng Nabi ngono iku lho. Ada orang ngaku-ngaku cucune kanjeng Nabi senengane mengklaim ya. Jawa bumi tarim, pintu tarim, Indonesia pintu tarim, kan ngawur kan. Pengklaiman yang ngawur kan. Bahkan sebuah kisah-kisah yang gak masuk akal ya. Apalagi ada tadi yang saya bacakan tadi, apa itu? Rasulullah diklaim orang Yaman. Sholatullah ala tohal yamani. Banyak tuh masyarakat kita gak paham. Rumah sana itu qasidah HP gitu. Nah itu kan karyanya orang-orang be'alawi. Nah, semoga rahmat ta'lim Allah ala toha kepada Rasulullah al-Yamani yang dari Yaman. Kapan Rasulullah lahir di Yaman? Kapan Rasulullah wafat di Yaman? Kapan Rasulullah hidup di Yaman? Enggak pernah. Kita kalau ngomong gini itu jangan mingkring-mingkring. Mingkring-mingkring ya kesamplok uang jengking. Iya, pendekar gitu. Ini orang Jawa ini anak keturunannya Kamandanu, anak keturunannya Gajah Mada, anak keturunannya Mak Lampir, Nini Pelet. Apa itu? sudah terbiasa. Yang di Al-Quran jelas, liyudhiba ankum rijsa 'alal bait wa yutahhirukum tadhira gitu. Nyampe Rasulullah pernah ngerubuti Sayyidina Hasan dan Husain, ya kan? Ngerubuti Sayyidina Fatimah dengan Husain, ya? Lalu Rasulullah menyanjung-nyanjungnya. Kemudian Rasulullah menerangkan ahlul bait Rasulullah itu al-Mustafa wal Murtado wa banahuma
wa Fatimah. Jadi Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan Husain. Kalau Hasan Husain secara otomatis semua dzurriyyah Rasul itu berketurunan Hasan Husain. Sementara Allah berfirman, liyudhiba ankum risa. Allah akan menghilangkan ritsun. Ritsun itu ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek, namanya ritsun. Ahlul bait. Ahlul bait itu ahline Kanjeng Nabi. Wa yutahhirukum tadhira, dan Allah sucikan mereka. Mosok ahli bait Kanjeng Nabi nak ngomong angger jeplak Gusur buta hati, buta mata. Coba, ini ada ulama pribumi dijelek-jelekin seperti ini. Bahkan Presiden Republik Indonesia pernah dikatakan presidennya iblis, menteri agamanya dajjal. Coba, ini ada Habib yang menuduh seperti itu. Loh, ngono banser, lo banser. Ini saya gelem ngawal Habib ya, keliru dah. Banser itu bisa ngawal Habib. Padahal Habib itu sering jelek-jelekin NU. Sering jelek-jelekin kiai-kiai pribumi. Tapi malah banser nak karo Habib. Walah, ya nak kiai kampung itu kalau datang ke ke pengajian. Banser sing ngaterke paling wong siji wong loro. Coba yang datang Habib. Wah, jubai imamai sak gendong-gendong. Wah. Makanya kalau saya itu ngisi pengajian duel sama Habib, saya langsung ngetono duit, salamanku nggunake duit 10.000. Pada akhirnya itu Habib ora sing nyalami. Semuanya nyalami saya semua. Memang harus seperti ini ya. Iya. Jadi kita ini jangan mau dibohongin. Dulu itu Helmina itu presiden Belanda atau raja Belanda. Dulu datang ke Indonesia untuk mentaklukkan orang Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya membuat tandingan. Sebabnya orang Indonesia itu seneng kalau lihat orang juga imaman, serban itu takut dia. Makanya didatangkan Habib dari Yaman. Jadi Habib inilah yang mampu untuk meredakan. Kemudian di waktu Indonesia sudah merdeka, Belanda semuanya pulang yang Habib. Lawang wiridane Kanjeng Nabi aja diklaim. Rotibul Adat itulah wiridane Kanjeng Nabi itu. Itu lafaz-lafaz yang ada di Rotibul Adat itu semuanya wiridane Kanjeng Nabi. Loh, kalau semua wiridane Kanjeng Nabi ngapain diklaim? Kalau masalah membuat seperti itu, orang Jawa lah bisa membuat. Tahlil itu kan buatan orang Jawa. Bacaan tahlil itu buatan orang Jawa. Siapa musonifnya? Musonifnya tidak menyodorkan nama. Kenapa enggak menyodorkan nama? Karena lafaz-lafaz tahlil itu adalah lafaz-lafaz yang ada di dawuhnya Rasul. Saya punya karya tulis itu wiridan Rasulullah. Saya nggak pernah mengklaim ini adalah Rotibul Muharrar, nggak pernah. Kalau itu adalah lafaz Kanjeng Nabi, ya biar disandarkan ke Rasulullah. Jangan diklaim ini Rotibul Adat tuh. Seakan-akan yang membuat karya tulis itu Abdullah bin Haddad, Al-Haddad. Kan nggak benar itu. Nggak benar. Seperti itu loh sholat. Siapa coba ulama mana yang berani mengklaim bahwa sholat itu pengarang lafaz sholat adalah dirinya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena lafaz-lafaz sholat itu dari Rasulullah. Kalau lafaz-lafaz sholat itu dari Rasulullah, siapapun orangnya jangan mengklaim. Ya. Tanya kalau masalah kitab-kitab yang suka dikaji di pondok-pondok kan itu sebagian ada karangan para habaib atau sayyid itu bagaimana untuk kitab-kitab tersebut? Jadi begini, sanad nasab sama sanad ilmu itu beda. Sanad ilmu sampai kapanpun ya kita menyambung, walaupun yang kita ambil adalah dari dzurriyyah Rasul atau tidak dzurriyyah Rasul, tidak jadi masalah. Loh, saya ini berguru sama Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus. Saya sendiri pernah belajar sama Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Saya juga pernah belajar sama beberapa habaib itu. Dan beliau sampai kapanpun ya guru saya. Walaupun saya punya keyakinan bahwa silsilah nasab mereka terputus gara-gara Ubaidillah adalah tidak putra Sayyid Ahmad, bukan berarti saya memutus silsilah keilmuan, enggak. Jadi maaf,
kan itu mungkin dari nenek moyang mereka kan pembohong gitu ya, maaf pembohong gitu. Pembohong itu adalah silsilah nasabnya, bukan silsilah nasab silsilah itu nasabnya, bukan silsilah keilmuannya. Kalau keilmuannya ya masuknya pada takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu 'alal birri pada kebaikan wa taqwa dan takwa gitu. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau ketakwaan ya sampai kapanpun orangnya, walaupun putranya Abu Jahal yang namanya Ikrimah, berhubung Ikrimah ini orangnya alim, hafidz Quran, pada akhirnya ya dimuliakan Rasulullah dan dimuliakan para sahabat karena keilmuan mereka. Walaupun beliau putranya Abu Jahal. Begitu juga Kan'an. Kan'an ini kan putranya Nabi Nuh. Walaupun mereka putranya Nabi Nuh, kalau akhlak atau akidahnya melenceng, ya nggak bisa. Makanya Allah berfirman, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an tidak keluargamu. Makna daripada laisa min ahlik ini adalah tidak keluarga di dalam akidah. Karena akidahnya melenceng, mereka tidak percaya dengan adanya Allah gitu. Innahu amalun ghairi sholih, sesungguhnya Kan'an amalun melakukan amal ghairu sholihin, tidak baik gitu. Jadi kalau masalah silsilah keilmuan ya siapapun tetap nyambung. Wong saya sendiri juga belajar Belajar Safinah. Safinah itu kan karya tulisnya Syekh Salim. Tapi perlu digarisbawahi, Safinah yang dipelajari di Indonesia ini sudah ditaskah oleh ulama-ulama pribumi, sudah ditaskah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Begitu juga Sulam Taufik. Sulam Taufik juga sudah ditaskah. Sudah ditaskah. Is'adur Rafiq itu karya tulisnya Syekh Nawawi juga taskah. Jadi karya-karya tulis Ba'alawi yang sudah ditaskah rata-rata dipelajari sama orang pribumi. Saya juga mempelajari kitab Yaqutun Nafis juga, bahkan menjadi mata pelajaran di pondok saya. Tidak cuma itu saja, banyaklah silsilah saya yang lewat Ba'alawi itu banyak juga. Silsilah keilmuan. Jadi kalau silsilah keilmuan, walaupun kita tidak mengakui si fulan adalah dzurriyyati Rasul, bukan berarti terus meruntuhkan. Makanya pendapatnya Gus Kausar nggak benar itu. Orang yang memutus silsilah habaib sama saja meruntuhkan silsilah sanad keilmuan. Ngawur itu. Itu Gus Kausar kon mondok meneh ning Al Mubarok itu. Nggak benar itu. Kadang-kadang orang kan membanggakan, wah ayah saya bin kiai. Kalau masalah bin kiai, ayah saya kiai, kakek saya kiai, buyut saya kiai, cangkah saya kiai, udek-udek siwur saya kiai. Nyampe sananya kiai semua. Nggak usah gitulah. Nggak usah gitu. Jadi walaupun Fir'aun walaupun sesat, yang Fir'aun punya anak angkat namanya Nabi Musa. Berhubung Nabi Musa ini orangnya baik dan mendapatkan wahyu dari Allah, membawa Taurat yang diberikan kepada umatnya, ya harus kita ikuti. Karena ajaran mereka benar. Tapi sama Fir'aun ya nggak boleh gitu. Kita ini yang asli sudah banyak dicontohkan seperti Qabil Habil. Kenapa kita tidak antusias tidak boleh mengikuti sama Qabil? Karena Qabil ini adalah seseorang yang durhaka kepada Allah. Di waktu Allah memutuskan kepada mereka, di waktu mereka diperintahkan untuk menyembelih kambing, kemudian kambingnya Habil diangkat oleh Allah, disedot ke langit. Sementara miliknya Qabil tidak diangkat oleh Allah. Sudah jelas kan? Pada akhirnya nggak ada salah satu kita ini memberi nama anaknya Qabil, nggak ada. Tidak ada salah satu di antara kita memberi nama anak lelakinya dengan nama Fir'aun. Ya, tidak memberi nama anaknya dengan anak Abu Jahal. Menurut akal yang normal, nggak mungkin orang tua memberi nama anak kepada orang yang durhaka kepada Allah. Begitu juga Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini punya anak. Kalau di kitab-kitab sezaman, anaknya cuma 3. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Sedangkan yang Ubaidillah ini klaim-klaiman dari Ba'alawi. Yang nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan Ubaidillah. Wong Ubaidillah itu gembong pembunuh dzurriyyati Rasul. Bahkan yang menusuk kepalanya Sayyidina Husain. Itu Ubaidillah bin Ziyad. Yang nggak mungkin toh. Wong panjenengan ngerti kalau Ubaidillah ini gembong pembunuh dzurriyyati Rasul. Kira-kira kalau panjenengan punya anak lelaki diberi nama Ubaidillah nggak? Ya nggak amit-amit lah ya amit-amit kan.
Lah ya, banyak Habib yang saya tanya, Habib, semuanya kamu punya anak lelaki. Sementara panjenengan sudah tahu kalau Ubaidillah ini adalah pembantai dzurriyyati Rasul. Kira-kira putra panjenengan yang lelaki diberi nama Ubaidillah enggak? Apa kata Habibnya? Tidaklah Kiai. Tidak, saya sudah tahu gitu loh. Qurannya udah jelas, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, sejarahnya sudah jelas. Mereka juga banyak membuat tipu-tipuan, penipuan. Itu loh. Apa itu Habib Lutfi gara-gara memalsukan makam. Habib Lutfi kan memalsukan makam itu. Ini semua orang Indonesia ngerti semua ini. Apa yang terjadi kalau mereka menipu makom, artinya menipu orang Islam se-Indonesia, maka sanad thariqahnya batal. Jangankan sanad thariqah, dulu itu ada seorang ulama menyampaikan hadis, ribuan hadis disampaikan kepada para murid-muridnya. Setelah itu dia pernah ngapusi hewan. Pus. Jadi kucingnya itu diberi makanan. Setelah kucingnya keluar dari pintu, langsung pintunya ditutup kok. Kucingnya nggak diberi makanan kok. Ini gara-gara nipu hewan. Langsung semua hadis-hadisnya hukumnya doif semua. Tidak boleh digunakan. Apalagi menipu rakyat Indonesia dengan mendirikan makam-makam palsu. Itu runtuh semua itu. Makanya jamaah thariqahnya Habib Lutfi mulai berkurang. Bahkan kemarin itu jamaah dari Pemalang minta istihad sama saya bilang terserah panjenengan. Apa kata mereka? Kiai, kami lebih baik mengundurkan diri aja Kiai. Kami tidak mengikuti thariqahnya Habib Lutfi Kiai gitu. Lagi pula saya gabung di PBI ini toh atas perintah Romo Yai saya dan atas perintahnya Mursyid Thariqah Satoriyah yang beliau bertemu dengan Rasulullah langsung dan Rasulullah berfatwa bahwa Ba'alwi tidak min dzurriyyati Rasul, tidak cucunya Rasulullah. Kalau masalah beliau alim, siapapun orangnya yang alim adalah min warasatil anbiya. Baik mereka itu berketurunan Rasulullah atau tidak berketurunan, wajib kita muliakan karena fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim jauh lebih utama dari sebagaimana keutamaanku dibandingkan dengan keutamaan orang-orang yang paling rendah di antara kamu semua. Paham kan? Dan ada yang mau ditanyakan Pak Yai. Iya, gimana? Kalau memang Ba'alawi itu mengklaim dari silsilah Ubaidillah yang notabene Ubaidillah itu bukan anaknya dari Sayyid Ahmad ya Pak Yai ya. Iya, benar. Jadi terus kalau begitu garis keturunan dari Sayyid Ahmad dari anak yang 3 itu sampai sekarang masih ada Pak Yai. Banyak tuh, saya Abdul Jilani itu, terus Wali Songo yang ada di Indonesia itu. Oh, jadi Wali Songo itu dari anak-anak Sayyid Ahmad yang 3 itu Pak Yai. Iya benar. Sayyid Ali. Benar. Sedangkan yang Ubaidillah itu pencangkokan, penipuan. Mereka itu sudah terbiasa nipu-nipu itu, makam ditipu, nyampe Pulau Jawa Indonesia diklaim kalau Jawa dan Indonesia pintu tarim gitu. Nyampe namanya Kanjeng Nabi wae ditipu kok. Ala Tohel Yamani, Kanjeng Nabi itu orang Yaman. Banyak yang ditipu-tipu itu, banyak itu, yang diklaim-klaim banyak itu. Wong mereka itu mengklaim dirinya Habib itu sudah nggak bener loh. Nggak bener, sama saja ada seorang kiai mengklaim dirinya kiai, berarti apa tahu kiai. Ya Pak Yai. Iya, orang itu kalau alim pasti dia merendah, tidak memproklamirkan dirinya alim. Begitu juga orang itu kalau min dzurriyyati Rasul, beliau juga tidak memproklamirkan dirinya min dzurriyyati Rasul. Sebagaimana putra-putrinya Wali Songo yang ada di Indonesia, tidak ada satupun yang mereka memamerkan, menyombongkan silsilahnya. Mana coba? Gus Dur itu kan dzurriyyati Rasul, mana? Apakah Gus Dur pernah saya Sayyid Gus Dur? Enggak pernah. Sunan Ampel sak cucu-cucunya, Sunan Kalijogo sak cucu-cucunya nggak ada yang memamerkan. Sunan Gunung Jati nggak ada. Jadi dzurriyyati Rasul semuanya itu merahasiakan silsilahnya, bukan memamerkan. Kalau ada orang memamerkan, menyombongkan, jelas positif itu nggak dzurriyyati Rasul itu. Gitu ya Pak Yai. Lagi pula seumpamanya Ba'alwi ini adalah min dzurriyyati Rasul, seumpamanya
mereka tidak akan semua manusia tidak ada yang mampu merungkatkan. Artinya kok ini nanti kok nyampe rungkat, bahkan rakyat Indonesia semakin menguat, semakin menguat, bahkan orang semakin tidak percaya dengan Ba'alwi. Positif itu gak diri Rasul itu. Kalau benar-benar diri Rasul, maka mereka tidak akan dirungkatkan siapapun, tidak akan ada satupun yang mampu merobohkan, karena mereka berteman kepada Allah langsung. Dan apa itu darah seseorang tidak akan bisa diruntuhkan. Anggap saja apa itu saya ini istihad saya salah, anggap saya seperti itu. Perlu dimengerti, istihadnya orang yang salah tetap mendapatkan pahala istihad, mendapatkan pahala satu, walaupun pahala, apa itu istihadnya salah. Contoh ya, Imam Syafi'i berfatwa kalau menyentuh perempuan batal, percaya nggak? Ya. Kemudian gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, menyentuh perempuan tidak batal. Ini ada dua amal yang bertentangan. Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak batal. Kira-kira gimana dia? Apakah salah satu di antara Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah orang yang kesalah? Tidak. Tidak. Makanya apa itu Gus Miftah ngomong, kalau kamu itu apa itu menganggap silsilah Ba'alwi, Habaib itu putus, kemudian kelak di akhirat kenyataannya Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasul, terus raimu belum kok di. Kalau ketemu sama Rasulullah, raimu kok di, oh keplek. Rumang sana sing pinter cuman nano Gus Miftah. Saya ngomong seperti ini bukan berarti benci sama Gus Miftah. Enggak, saya cinta sama Gus Miftah. Yo goblok yo ojo kenemenen gitu lho. Goblok aja kenemenen. Apa itu Kiai Imad, Kiai Haji Imad itu, beliau itu hanya menyampaikan sebuah keilmuan. Kalau pengen menandingi Kiai Imad, caranya ya tandingi dengan tetis. Jangan ditandingi dengan apa itu kroco ya, coba. Habib Taufik itu ngomong kroco kan melecehkan kiai Jawa itu. Bahkan ada itu loh, apa itu siapa itu Habib Mundur itu. Habib Mundur ngomong apa itu beliau mengatakan apa itu akan saya beri tegangan tinggi, walah tegangan tinggi. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu enggak mencerminkan akhlaknya Rasulullah itu. Akhlaknya Rasulullah itu wabil mu'minina raufur rahim gitu. Terhadap orang mukmin itu belas kasihannya tinggi, jiwa dermawannya tinggi. Mosok ada dunia Rasulullah senengane ngemis di pintu satu ke pintu yang lain. Saya setiap hari itu dibel sama Habib itu minta uang. Dan beliau punya sanad mutasil nyampe Ubaidillah. Mana mungkin ada duriya Rasul seperti itu, ngemis minta, nggak mungkin. Tangeh lamun deh. Itu kalau Rasulullah hidup apa ada itu tutup batu ya. Bahkan Rasulullah pernah dawuh, seseorang yang minta kelak di akhirat di yaumil kiamat akan dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya, sedangkan wajah mereka tidak ada dagingnya sama sekali. Mengkaji Nabi saja dawuh seperti itu, mosok anak cucunya seperti itu, ya nggak mungkin. Enggak mungkin anak cucunya yo rakyat tangan yo memper itu. Ada buah mangga yang jatuh di sekitar pohon mangga, apa kira-kira? Ya mangga. Loh, ada buah mangga yang jatuh apa itu buah mauni. Rasanya pahit sih. Pasti ini ada oknum yang membawa. Pasti itu. Ada kates itu boy kan mesti ini kates loh. Iki ono kates kok boy kok anu durian. Berarti ada orang yang ada orang yang membawa itu, yang memasang durian di pohon kates ini. Persis seperti ini Ba'alwi ini. Makanya kita ini toh yang sudah tahu, yang sudah ngerti bahwa silsilah Ba'alwi ini adalah terputus. Hukumnya wajib menyampaikan ke yang lain. Rakyat Indonesia ini harus diberi paham, karena banyak yang nggak paham. Saya ini toh meruntuhkan habaib banyak, yang sudah ikut pendapat saya banyak. Habib yang sudah samina wa ta'na sama saya banyak.
Kenapa kok banyak? Sebabnya Habib itu senengane jaluk duit karo aku. Tak ancam, kowe ora anut karo aku tapi tak transferi. Oh ya Kiai, saya akan ikut sama Kiai lah, gitulah. Gitu. Kita Kadang yang menjadi bingung itu Pak Yai, saya ini aduh gimana ya gitu. Ini kalau gak ceritain gimana, kalau jadi gue kan lagi bingung kan sekarang mungkin seminggu sekali suka ada kajian di Sumedang, di Simpang, di Abuja gitu kan. Iya. Kan itu Abuja itu wah Masya Allah, Abuja itu kan membela-belain ya habaib gitu. Iya. Apalagi kan beliau itu kan termasuk dalam majelis muasalah gitu, majelis muasalah banyak ulama itu kan. Ya, jadi bingung gimana Buya itu kurang memahami tentang silsilah Ba'alwi di manuskrip. Jadi Buya itu masih husnudon. Buya itu masih husnudon, bukan hakul yakin itu Buya itu. Lagi pula Buya kan anak-anaknya kan ditarik. Nah orang rata-rata kalau keluarganya itu ditarim, rata-rata lidahnya celat. Beda seperti saya, kalau saya lidahnya ini nggak cilat. Anak saya ditarim, guru-guru saya KBAib. Ya B yang fasih orang itu berbicara tentang keilmuan itu. Nah kalau Buya itu kan yang datang ke tempat beliau kan banyak Habib gitu loh. Jadi beliau itu ya tetap hormat sama Habib dan beliau tetap husnudzon gitu. Saya walaupun mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi ini terputus, bukan berarti saya benci. Saya senang saya. Justru saya melakukan seperti ini karena cinta saya sama Habib. Loh kalau saya benci sama Habib, mana mungkin besok saya membawa santri saya 600 santri ke Solo. Besok itu kan ada call Habib Ali kan. Saya membawa santri semuanya. Saya sudah nyiapin bis sekian bis. Masya Allah. Masya Allah. Jadi orang mengatakan bahwa si fulan putus silsilahnya bukan berarti memutus silsilah keilmuan. Dan seumpamanya Habib itu benar-benar dunia Rasul akan legowo, tidak akan marah, tidak akan melakukan pembelaan. Kalau mereka melakukan pembelaan supaya dianggap dunia Rasul, berarti ada tujuan. 1, popularitas. 2, supaya mendapatkan cuan di tengah-tengah masyarakat. 3, supaya orang-orang itu menghormati, memuliakan. 4, supaya mudah mencari uang. Jadi kan ada tujuan lain itu. Kalau memang benar-benar dunia Rasul, itu seperti itu loh. Dunia Wali Songo itu loh. Dunia Wali Songo nggak ada yang manggil Sayyid, Syarif, Habib, nggak ada. Nyatanya aman-aman aja. Dan mereka itu dunia Wali Songo ada yang tukang parkir, ada yang ngedos, ada yang ngembala kambing biasa. Biasa. Bukannya memproklamerkan dirinya, saya ini Habib, mengalir di tubuh saya darah Rasulullah. Itu jangan-jangan ada ada cuannya itu. Ada undang-undang dasarnya UUD, ujung-ujungnya duit. Kita ini kalau benar-benar kita ini anaknya pendekar, pasti suara kita akan fasih. Tapi kalau mereka tidak anaknya pendekar, akibatnya lidahnya pelo, pengen ngomong beli haram, keliru, haror, keliru haror, gak gitu haram. Iya. Kalau kakek-kakek saya yang pendekar-pendekar semua dan beliau-beliau mati di medan perang biasa. Kalau anaknya seperti ini wajar. Dan saya ini kemarin membuat diskusi sama Habib, belum ada satupun Habib yang datang ke tempatku. Bahkan ada yang katanya siap datang, setelah tak telepon, tak beri satu pertanyaan nggak bisa jawab. Pada akhirnya mundur. Ada yang telepon lagi, tak beri pertanyaan, mundur lagi. Bahkan ada yang telepon lagi, bahkan video call, bahkan minta uang transport. Sudah saya transfer 1 juta. Nyatanya sampai sekarang nggak ada datang. Kalau memang benar-benar dunia Rasul, aku yakin seperti singa, tidak pernah takut. Jangankan diparani kambing,
Loh, ada orang ngaku-ngaku harimau, bareng diwarani parani wedhus kok mengkeret. Berarti itu tidak harimau, kucing itu, kucing. Bentuknya kecil meong-meong. Iya toh. Iya, ada peribahasa Jawa apa itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu bukti bahwasanya anaknya Habib seperti itu membanggakan nasabnya, senengane jaluk-jaluk, bahkan senengane mengklaim-mengklaim, bahkan mereka apa itu memalsukan makam dan lain sebagainya. Berarti ayah mereka pasti ono sing ra beres. Ma fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayah pasti terjadi pada anak. Pasti wi. Wong bapak ibu saya ngomong gini, "Ror, watumu kok persis pakamu." Aku ngomong, lu kalau nggak persis sama bapak berarti ya aku anak tetangga. Kan gitu kan. Iya, ada member kan. Ya saya ini tidak benci dengan Habib, justru saya cinta sama Habib. Nyampe sekarang saya kalau baca Maulid Nabi pakai sim tujuran. Nyampe sekarang setiap ada Habib datang ke tempatku, tak rangkul, tak cium cepipi, tak cium tangannya, tak beri makan, tak hormat, minta tak beri. Yang asli ya tidak cuman Habib saja, tidak, semuanya musafir, tamu-tamu selain wali santri lo ya. Kalau wali santri enggak. Semua tamu-tamu, bahkan orang-orang gila. Saya setiap hari itu kedatangan orang gila, namanya Matasari. Itu setiap hari itu 50.000 pagi, 50.000 siang, sore. Itu kalau satu hari 2 kali berarti 100.000. 100.000 kali 30 hari 3 juta. Itu orang gila saja saya beri 3 juta per bulan. Apa mana ya ngaku-ngaku diri kaji Nabi. Ya tetap tak anu. Tapi kalau saya sudah tahu seperti ini kan, saya wajib menyampaikan kepada umat bahwa alwi sanatnya terputus. Iya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus minta doanya untuk itu, mudah-mudahan anak yang kedua Muhammad Waf dan Saida mau kalau sekarang masih kelas 4 SD, tadinya kalau tamat SD mau keponokin sama Pak Yai ya, Cite. Iya. Oke, siap. Semoga berkah ya. Yo. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.